Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yusel Iza Mahendra, dengan NIM 210301117 akan mempresentasikan mengenai tokoh matematika yaitu Carl Weierstrass. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Dra. Arnelis MSI. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi dari Carl Weierstrass sendiri. Weierstrass lahir 31 Oktober 1815 di Ostenwalde, bagian dari Ennigerloh, Provinsi Westphalia. Weierstrass adalah anak William Weierstrass, seorang pejabat pemerintah, dan Theodora von der Forst. Minatnya dalam matematika dimulai ketika dia menjadi mahasiswa gimnasium di Theodoranium Paderborn. Setelah lulus sekolah menengah, ia dikirim ke Universitas Bonn untuk mempersiapkan diri di posisi pemerintah. Studinya dalam bidang hukum, ekonomi, dan keuangan sangat bertentangan dengan harapannya untuk belajar matematika. Oleh karena itu, ia memutuskan keluar dari program studinya dan terus belajar matematika secara pribadi. Beberapa tahun kemudian, dia belajar matematika di Universitas Münster, dan ayahnya pun menempatkan dia di sebuah sekolah pelatihan guru di Münster. Kemudian, ia dijadikan sebagai guru di kota tersebut. Setelah tahun 1850, Weierstrass menderita sakit dalam waktu yang cukup lama, tetapi ia berhasil mempublikasikan karyanya dalam bidang matematika, yang pada saat itu berhasil membuatnya menjadi matematikawan terkenal. Dia menjadi pemimpin di Technical University of Berlin. Dia meninggal pada tanggal 19 Februari 1897, sekitar umur 81 di Berlin, Provinsi Brandenburg, karena pneumonia. Carl Weierstrass ialah seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia seorang yang teguh pendirian, terutama yang menyangkut matematika, dan menetapkan teorema-teorema yang diakui hingga saat ini. Pembahasan yang kedua adalah mengenai karya-karya Carl Weierstrass. Weierstrass menerbitkan makalah singkat tentang fungsi-fungsi abelian. Pada tahun 1854, ia menerbitkan artikel yang berjudul Zur Theorie der Abelschen Funktionen dalam jurnal Quelle. Makalah ini memberi penjelasan secara lengkap teori tentang integral hyperelips yang dikembangkan oleh Weierstrass, yang mana teori ini merupakan konsep awal metode-metode yang digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi abelian sebagai deret yang makin lama makin kecil atau konvergen secara tetap atau konstan. Karya tersebut berhasil menjadikan Weierstrass sebagai matematikawan ulung, sehingga ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Königsberg. Pada tahun 1855, ia melamar sebagai dosen di University of Breslau, yang kosong karena dosen yang lama bernama Kummer pindah ke Berlin. Kummer menyarankan agar Weierstrass juga pindah ke Berlin. Namun, surat dari Menteri Pendidikan membuat Weierstrass dipromosikan sebagai pengajar senior di Braunschweig. Makalah lanjutan teori de Abelschen Funktionen muncul kembali di jurnal Quelle pada tahun 1846, karena berbagai universitas menyuruh ia melanjutkan penelitian terhadap teori tersebut. Keinginan Weierstrass tinggal di Berlin akhirnya terwujud setelah diangkat menjadi pimpinan Industri Institut di Berlin. Ketika menghadiri konferensi di Wina, Austrian University juga memberikan tawaran sebagai dosen, namun ia menolak.
Universitas Berlin juga memberikan tawaran sebagai pengajar di sana, dan Weierstrass menerimanya, sehingga ia menduduki jabatan di Universitas Berlin, meskipun secara formal masih terikat di Industri Institut. Sukses besar menjadi dosen matematika, banyak mahasiswa dari seluruh dunia datang untuk berguru padanya. Mata kuliah yang diajarkannya adalah aplikasi deret Fourier dan integral bagi mahasiswa fisika dan matematika, pengantar teori-teori fungsi analitik, teori fungsi-fungsi elips, dan aplikasi untuk problem-problem pada geometri dan mekanika. Sekitar tahun 1859 sampai 1860, ia mengajar mata kuliah Introduction of Analysis. Sekitar tahun 1860 sampai 1861, ia mengajar integral kalkulus. Sekitar tahun 1863 sampai 1864, ia mengajar mata kuliah The General Theory of Analytic Function. Banyak mahasiswa Weierstrass yang menjadi matematikawan termuka, seperti Klein, Cantor, Lie, Minkowski, Schwarz, Bachmann, Stoss, Killian, Montague-Lefler, Königsberger, dan Hansel. Namun, dari banyaknya mahasiswa Weierstrass tersebut, ada seseorang mahasiswa yang mencolok, karena dia adalah seorang wanita berkebangsaan Rusia yang tertarik menekuni matematika. Ia tidak dapat menghadiri kuliah seperti layaknya kaum laki-laki. Namun, ia mengangkat Weierstrass sebagai guru matematika pribadinya. Wanita itu bernama Sofia Kovalevskaya, atau sering disebut juga sebagai Sonja Kowalewski. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.